Jadi saya berada di Batu ini sementara saya sedang mengikuti acara reuni sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Batu. Dan karena momennya bersamaan dengan ibadah di tempat ini, saya bersedia untuk datang ke tempat ini. Ya, saya senang bisa bertemu dengan jemaat di tempat ini. Ini semua kemurahan Tuhan, ya. Jemaat di sini pastilah diberkati Tuhan, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Nama saya Pendeta Stephen Kilala. Jadi orang tua saya semuanya, saya keturunan Lewi, artinya opa oma saya gembala sidang dulu di kota Bondowoso sampai hari ini, diteruskan oleh orang tua saya. Sementara saya sebagai anak dan cucu malah terdampar di Jawa Tengah. Ya, semua karena pertolongan Tuhan saja. Baik, itu dulu perkenalan dari saya. Kita akan langsung untuk siap terima firman Tuhan. Saudara sudah siap untuk menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan? Puji Tuhan. Saya ajak saudara membaca ayat yang pasti saudara tahu ayat ini di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Tidak keberatan untuk menghormati pembacaan awal firman Tuhan. Sekali lagi kita berdiri membaca ayat ini bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-16. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang perbuatan baik, saya percaya siapapun dia, berdomisili dimanapun dia, kalau memiliki teman, sahabat, tetangga, anggota keluarga, kalau baik, pasti saudara senang. Kenapa? Orang baik itu umumnya bisa diterima di mana saja. Amin. Saya beri judul firman Tuhan sore hari ini adalah terang yang terpancar dalam hidup orang percaya. Terang yang terpancar dalam hidup orang percaya. Saudara, ini ayat pokok yang barusan kita baca. Ini adalah salah satu isi khotbah Yesus. Salah satu isi khotbah Yesus yang menekankan setiap pengikutnya, baik murid-muridnya di masa itu sampai sekarang, buat saya dan saudara, Allah menghendaki setiap orang memiliki perbuatan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata baik yang digunakan di dalam ayat ini itu memiliki dua pengertian. Dalam bahasa asli firman Tuhan, yang pertama digunakan kata agathos. A-G-A-T-H-O-S. Agathos. Apa itu agathos? Agathos adalah sesuatu yang baik mutunya. Saudara, untuk melihat baik mutunya itu bisa dinilai pada saat saudara belanja, membeli barang. Saya percaya saudara untuk belanja saja pasti memilih sayuran, memilih barang yang pasti punya mutu yang baik. Nggak asal comot, nggak asal ambil, pasti yang dipilih yang baik. Agathos bicara tentang mutu. Tetapi ada pengertian yang kedua.
kalos. K-A-L-O-S, kalos. Apa itu kalos? Mutunya baik, tetapi ada plusnya. Menjadi daya tarik orang yang melihatnya. Saudara, belum tentu mutu yang baik saudara tertarik. Belum tentu. Sekalipun bagus itu. Oh, baju itu bagus, tapi kok saya gak kepingin ya? Baju ini sederhana tapi kok kalau dilihat kok enak di mata. Punya daya tarik. Itu kalos. Dan ayat ini Yesus menekankan perbuatan baik pada kalos. Yesus ingin pengikutnya tidak cuma kelihatan baik, tapi berdampak untuk orang yang melihat perbuatan hidup anak Tuhan. Baik bisa loh. Makanya ada ayat di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa banyak orang menyebut diri baik hati. Yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sadar atau tidak sadar, kita pernah menilai diri sendiri, saya ini kurang apa? Saya kurang baik bagaimana? Kita nilai begitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak ingin kita terjebak karena kita cuma sampai kepada baik, tapi belum sampai menempuh sasaran. Orang luar menilai kita punya daya tarik. Saya akan ambil 2 contoh, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama lebih dulu. Kita lihat itu di dalam kitab Kejadian. Maaf, kitab Keluaran maksud saya. Keluaran pasal yang pertama ayat yang 15 sampai 21. Keluaran 1 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan kisah ini secara cepat. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Saudara, mungkin saudara jarang mendengar kisah ini. Di dalam cerita ini ada 2 nama yang diangkat dalam Alkitab. Dia bernama Sifra dan Pua, dan mereka berdua berprofesi sebagai bidan. 2 orang bidan senior ini, saudara-saudara, mereka dipercaya oleh pemerintah Mesir. Mereka juga punya sertifikat resmi dari pemerintah Mesir untuk menghabisi anak-anak orang Israel. Sebetulnya apa latar belakangnya?
populasi orang Israel di dalam wilayah Mesir makin lama makin banyak. Dan Raja Mesir tidak suka dengan perkembangan yang pesat dari orang-orang Mesir, dari orang Israel. Itu sebabnya dia perintahkan, saat dia punya pemikiran, dan ini langkah yang paling tepat menurut versi Firaun, agar mengurangi jumlah penduduk orang Israel dengan cara apa? Dibunuh melalui dua orang yang bernama Sifra dan Puah. Tapi apa yang dicatat dalam Alkitab? Kedua bidan ini mereka diberi oleh Allah takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir. Saudara, kalau itu berlaku sekarang, ini mempertaruhkan profesi, mempertaruhkan gengsi, mempertaruhkan gaji, mempertaruhkan segala-galanya, termasuk nyawa. Kenapa? Karena dua bidan ini berani membangkang kepada pimpinan langsung, kepada raja. Tetapi mereka berdua bekerja sama dengan Allah, sehingga mereka tidak melakukan perintah itu. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Sebelum bidan datang, orang Yahudi, orang Ibrani sudah bisa melahirkan anak. Ini bukan perkara yang mudah, saudara-saudara, karena dua bidan ini berani. Dan apa hasilnya? Kebaikan mereka apa yang ada hasil apa? Tuhan membuat mereka berumah tangga. Rupa-rupanya seseorang yang bisa berumah tangga itu kepercayaan Allah. Apalagi kalau dia punya perbuatan baik, punya kaos, dia akan dipantau oleh Allah, dan dia pasti disertai Allah sekalipun ujian tantangannya berat. Sifra dan Puah, dia tetap terobos itu larangan, dan Tuhan menyertai dia. Itu contoh yang pertama. Kalos, mereka tahu berbuat baik dan berdampak untuk seluruh orang Israel sampai hari ini. Saudara lihat bagaimana Israel semakin berkembang. Rupanya ada peranannya loh di Sifra sama Puah. Kalau pada tahun itu, pada masa itu mereka ikut menghabisi, mungkin orang Israel tidak akan bisa menyebar ke seluruh dunia. Allah punya banyak cara untuk menolong, melindungi umat pilihannya. Punya banyak cara. Saudara itu termasuk Israel rohani, yang bukan KTP negara Israel di Timur Tengah, tapi saudara termasuk biji mata Tuhan yang dipantau Tuhan dalam segala sisi pekerjaannya, rumah tangganya, semua dipantau oleh Tuhan. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, kita lihat itu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Saya boleh minta tolong salah seorang jemaat membaca ayat ini. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Mari yang sudah dapat silakan boleh dibacakan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas,
Dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Amin, terima kasih. Setelah kita melihat profesi yang pertama adalah bidan, sekarang kita melihat profesi yang kedua yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Dia adalah seorang penjahit. Ada di sini yang profesi penjahit? Atau ada yang profesi bidan di sini? Berbahagialah kalau ada, karena profesi saudara tercatat dalam Alkitab. Saudara, Tabita atau Dorcas, dia diberi talenta lebih oleh Tuhan untuk bisa menjahit pakaian. Di masa itu, di masa Kisah Para Rasul, pakaian adalah sesuatu yang punya nilai yang tidak kalah mahal dibanding emas atau perhiasan lainnya. Kenapa? Orang untuk mendapatkan pakaian di masa itu tidak semudah seperti sekarang. Saudara, kalau sekarang mau cari baju model apapun, harga berapapun, atau saudara mau jahit, menyuruh minta model apapun, bisa. Tapi pada saat itu, seorang Dorcas, dia diberi hikmat oleh Allah menjahit pakaian, dan tidak hanya tahu berbuat baik menjahit pakaian, tapi ada efek yang lain yang diteruskan oleh seorang Dorcas, di mana pada saat dia sudah menjahit pakaian, dia menjual, dia juga membagikan terutama kepada para wanita, khususnya janda-janda. Dorcas ada kemungkinan pada saat dia menjual, dia tidak mematok harga, nggak bisa, ini sudah harga pas. Aku wis gawe soro-soro, kowe kok nawar, ya nggak mungkin. Tapi betul-betul Dorcas itu memberikan segala yang bisa dia lakukan untuk bisa dinikmati orang lain. Sehingga pada saat Dorcas sakit dan meninggal, orang pada ngelayat. Dan itu tidak pernah terjadi di era sekarang. Pada saat orang ngelayat membawa benda yang pernah dikasih sama yang meninggal, yang masih ada di dalam peti. Saudara Maison, pernah tidak saudara lihat ya ngelayat di rumah duka, lalu saudara bawa benda pemberian dari yang masih yang sudah meninggal? Saya rasa enggak, iya kan? Saudara misalkan dikasih benda apa misalnya, lalu yang meninggal itu yang sudah ngasih sama saudara, saudara ngelayat di depan peti, aduh dilihat, kamu udah ngasih saya seperti ini, kamu baik sekali. Enggak. Tapi itu terjadi nyata di dalam firman Allah. Para janda menangis dan menunjukkan karyanya Dorcas. Kebaikannya Dorcas dinikmati oleh semua orang, terutama wanita. Dorcas mampu menunjukkan kalos, nggak cuma baik, tapi dia mampu memberikan dampak kepada banyak orang, dan orang merasa tertarik sama Dorcas. Saudara dikasih Tuhan, pekerjaan saudara berbeda-beda, profesi saudara juga berbeda-beda. Tapi Tuhan bisa kasih kalos sama saudara di bidang saudara masing-masing. Apapun itu karya saudara. Kalaupun ada orang lain yang meremehkan pekerjaan saudara, aduh model kayak dia nggak mungkin lah bisa berkembang seperti saya, misalnya orang lain menilai seperti itu, saudara jangan pernah kecil hati, saudara jangan tersinggung. Karya saudara, kalau saudara serahkan sama Tuhan, itu lebih dahsyat daripada orang lain. Saya memberikan contoh kepada jemaat yang saya gembalakan. Engkau membuka toko di jalan yang sama,
engkau buka toko kelontong atau toko peracangan, di sini peracangan, situ peracangan, situ depanmu juga. Tapi kalau bicara tentang Allah memerintahkan berkat, dia bisa membuat perbedaan kok. Dia bisa kirim pelanggan-pelanggan ke toko saudara, sekalipun yang di sana besar. Kenapa? Ada daya tarik tersendiri yang Allah taruh kepada para pelanggan untuk datang ke tempat usaha saudara. Ini saya bukan bicara materi, bukan. Tetapi ini Allah yang memerintahkan berkat kepada orang-orang yang memang dipilih Tuhan. Saudara tahu tidak, Allah itu memikirkan saya dan saudara. Dia tahu kok sisi baik buruknya kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Mungkin suami kenal karakter istri, istri kenal karakter suami, anak tahu karakter orang tua tahu karakter anak, gembala tahu karakter jemaat, jemaat juga tahu karakter gembala, dan sebagainya. Tapi Allah, dia tahu pribadi lebih dari diri kita sendiri. Saudara, saya ajak saudara untuk membuka firman Tuhan di dalam Mazmur ya. Ini rahasia di mana memang Allah begitu peduli sama kita. Mazmur 139 ayatnya yang ke-17. Mazmur 139 ayat 17. Saya minta tolong ibu tadi sudah berdiri membacakan ayat ini. Mari ibu. Mazmur 139 ayat yang ke-17. Ya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Amin. Ini adalah pengakuan Raja Daud bahwa untuk menyelami pikiran Allah itu tidak gampang. Dan pada waktu saya bandingkan dengan terjemahan lain, yaitu terjemahan Alkitab FAYH, firman Allah yang hidup, itu berbeda sekali dengan terjemahan yang kita baca dan barusan. Di dalam FAYH, Mazmur 139 ayat 17, dia berkata demikian: Tuhan sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ternyata Allah memikirkan kita dari bangun pagi sampai mau tidur, kembali lagi bangun pagi, itu ada dalam pikirannya Allah. Kita ini memangnya siapa kok dipikirin sama Allah? Emang kita lebih hebat dari Allah? Enggak. Sebaliknya kita sebagai ciptaan Allah belum tentu setiap hari kita memikirkan tentang Dia yang menciptakan kita. Belum tentu. Kita bangun pagi, ya, bangun sebelum kita sibuk mengerjakan, biasanya umumnya era sekarang, benda kotak itu akan diambil lebih dulu. Apa pesan hari ini, message-nya, WhatsApp-nya apa dulu. Usahakan ya, pada saat kita bangun pagi, kita katakan sama Tuhan, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, terima kasih saya sudah bisa menikmati nafas hidup pagi hari ini. Wah, Allah di surga tuh, aduh luar biasa, anakku menghargai aku yang sudah menjaga sepanjang malam setiap hari. Karena apa? Allah memikirkan kita. Itu sebabnya ada seorang penggubah lagu. Dia ambil ayat ini bukan dari terjemahan baru, tapi dia ambil dari terjemahan FAYH yang berkata, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Dia kutip itu dari Mazmur 139 ayat 17 di dalam terjemahan FAYH ini. Saudara harus bangga punya Allah
yang tidak sama dengan Allah di luar orang Kristen yang memikirkan saya dan saudara. Sekarang apa sih yang menjadi persoalan? Apakah seorang hamba Tuhan atau pendeta tidak punya persoalan? Ada. Dalam setiap pokok-pokok doa, apakah semua sudah dijawab oleh Tuhan? Enggak. Kalau saudara dijawab 1, punya 5 pokok doa, dijawab 3, luar biasa. Dijawab 1 aja, puji Tuhan. Tapi tetaplah tahu berterima kasih sekalipun 5 pokok doa, 5-limanya belum terjawab sama sekali. Berarti ada waktunya Tuhan untuk menjawab doa itu. Tunggu saja. Ya kan? Saudara bisa mengenal lagu Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kita tidak tahu apa yang terbaik sesuai jamnya, harinya, tanggal, minggunya, tahun, bulan, dan sebagainya. Kita seolah-olah mendikte Tuhan, saya sudah banyak kali berdoa, melayani, sampai hari ini kok tidak kunjung datang. Ingat, engkau ada dalam pantauan Allah. Dia mikirin loh, dia mikirin. Samalah seperti anak. Kalau anak itu masih kecil, masih SD, dan saudara diberkati Tuhan dengan limpah secara keuangan, lalu anak saudara yang masih kelas 2, kelas 3, kelas 4 minta sama saudara, Pak, belikan saya sepeda motor sport untuk saya ke sekolah. Saudara mampu membelikan, tapi saudara tidak menyayangi nyawa dia. Itu cara Tuhan. Saudara mau minta apa sama Tuhan? Tuhan bisa. Tapi Tuhan tahu kalau dikasih sekarang, efeknya ke depan berbahaya buat dia. Tunggu saja, pasti itu nanti akan datang jatahnya untuk kita. Sore hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita juga berlaku buat saya. Saudara harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ingat, Allah peduli buat kita dan tetap miliki kalos dalam hidup kita semua. Amin.